ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada pembina, kok ngapak juga angel ya. Ya campur-campur wis. Pembina Pak Dimas, alhamdulillah sampun rawuh sekaligus senior kita, pendahulu-pendahulu kita yang sudah hadir membersamai kita. Lain ini apa? Pengawas. Jaminun, alhamdulillah sampun hadir, bahkan ini bener mengawasi kerja ngurus ini. Kalau piye iki? Alhamdulillah sampun sehat selalu Pak Jaminun. Selamat di Surau. Teman-teman pengurus harian yang kami hormati, Ketua Umum Bapak Haji Misno, SP dan jajarannya, khusus pada Saiful Bait Bapak Kodrat Sabto Wibowo. Alhamdulillah matur suwun atas tempat dan ukuran ini pun, dan nanti kita bersama-sama untuk musyawarah berkaitan dengan Pak Dimas terkini, sekaligus nanti pembahasan lebih teknis ke pembahasan kepanitiaan, baik yang sifatnya teknis maupun untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan kita lalui dalam rangka untuk menyongsong Idul Fitri atau Syawal di tahun 2026 atau 1447 Hijriah di kegiatan Pak Dimas di hari perlindungan tahun ini. Oleh karena itu, mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami dalam rangka menghantarkan kegiatan ini, acara kurang lebih nanti pembukaan, kemudian sambutan ketua umum, arahan, oleh kesambutan, nanti rapat teknis oleh ketua panitia, oleh ketua rumah, men-sharing lain-lain, dan untuk mengingat waktu yang sudah cukup lama, cukup siang ini sudah jam 10, pokoknya jam 10 kudu mulai. Alhamdulillah belum Pak. Mengingat waktu yang sudah cukup siang, marilah kita bisa bersama buka dengan bahasa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga memberikan kelancaran dalam musyawarah rapat Pak Dimas hari ini, dan membawa keberkahan serta kemanfaatan baik yang rawuh maupun yang apa bahasanya online gitu ya. Iya. Kalau sinyalnya kuat. Yang konfirmasi sudah cukup banyak ya, ada 14. Nanti yang belum nanti juga bisa menyusul. Waktu ini mungkin belum sempat, nanti hasilnya disampaikan ke grup dan ada tindak lanjut setelah musyawarah pada kesempatan pagi siang. Baik. Untuk yang kedua, sambutan sekaligus arahan planning Pak Dimas pada Ketua Umum Bapak Haji Misno SD, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi dan siang hari ini bisa kita laksanakan bersama, yaitu dengan undangan, yaitu rapat yang pertama adalah rencana panitia Sawalan ya, Idul Fitri di tahun 2026. Dasarnya adalah pembentukan kepengurusan Pak Dimas yang terbentuk di bulan Desember ya, 15 Desember 2025. Sudah setahun ya. 1 tahun ya, 2 bulan. Sehingga pada kesempatan ini ditindaklanjuti bahwa di dalam kepengurusan itu ada bidang kerohanian, konseling dan advokasi. Nah, kemudian terkait dengan kerohanian ini, kita sebagai warga Pak Dimas ini rata-rata adalah agama Islam, sehingga kita tindak lanjuti dengan nanti adanya kegiatan Sawalan di tahun 2026. Sehingga untuk itu pembentukan panitia juga sudah kita laksanakan dan sudah kami sampaikan di Dewan Pengurus Pusat dan juga di Dapil di masing-masing. Yang
kedua juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Edi dari kontrol Pak Edi ya. Alhamdulillah bisa sampai Alhamdulillah. mana ini? Udah Pak. Persepit gitu. Halo Gus juga. Untuk kamu Pak Edi Bu Edi nih. Alhamdulillah bisa kamu. Jadi ambilkan kursi Pak Edi. Persepit di rumah. Sini Ada. Ini orang artis. Yang kedua juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Pembina Pak Suwarno, Pak Mardi, Pak Edi nih, walaupun juga karena kondisi juga sudah sepuh-sepuh ya. Jadi kalau tidak dijemput tidak bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah kami Jadi jemput Pak Mister berangkat habis subuh. Alhamdulillah bisa ngawin. Dan juga dari ibu-ibu nih, Bu Aang nih, sudah ngawin sama putranya nih. Alhamdulillah bisa mendampingi supaya semangat. Bu Adom juga ya, sudah bisa rawuh karena dulu juga karena musibah nih kecelakaan, alhamdulillah sekarang sudah beroperasi sudah alhamdulillah sangat. Sehingga pada kesempatan ini monggo nanti kita bicarakan bersama nanti melalui mungkin Pak Kodrat sebagai nanti sebagai ketua untuk bisa menyampaikan beberapa yang perlu ditindaklanjuti atau di kaitannya dengan rencana sawalan yang sudah direncanakan. Jadi sudah direncanakan sebelumnya. Jadi Pak Kodrat sudah mencari ustadz. Jadi sudah dapat. Kemudian ustadznya adalah kalau tidak salah Pak Saijan ya. Pak Saijan adalah juga orang Ngapak nih, orang Ngapak. Kemudian di sini juga sudah terkenal. Artinya jadwalnya cukup padat di sini alhamdulillah. Bisa sanggup nanti di tanggal 11 April nih, kalau nggak salah 22 Syawal di bulan April, tanggal 11 April. Kemudian beberapa hal ini juga kemarin kami sudah ngomong dengan Pak Kodrat juga sebagian rencana proposal juga nanti sudah kemarin Pak Kodrat sudah menyampaikan bahwa nanti mungkin bisa disampaikan bahwa untuk sawalan yang akan datang kita melihat dari sisi yang mengikuti di grup Paku Dimas, baik di pengajian maupun yang di Paku Dimas. Sehingga kemarin kami komunikasi dengan Pak Kodrat, jadi alhamdulillah kita baru menargetkan sekitar 300 orang. Nah nanti kalau memang masih kurang ya ditambahin dan sebagainya. Tapi kalau mungkin kebanyakan dan sebagainya karena kondisi sekarang dan sebagainya ya monggo menurut kacamata dari Bapak. Sehingga untuk itu dari awal ini mudah-mudahan nanti di dalam pasca habis lebaran juga nanti akan kita tindak lanjuti rapat lagi Pak Mukarram nih karena untuk finalisasi dan sebagainya. Nanti selama bulan puasa ya kita paling tidak bisa koordinasi melalui WA nih, melalui online dan sebagainya, saya kira begitu. Kemudian target biaya mungkin nanti Pak Kodrat bisa menyampaikan Pak Kodrat ya. Artinya bahwa Paku Dimas posisi sekarang adalah memang sedang mencari anggaran karena kemarin beberapa pengurus yang sudah ini sebagian belum bisa memenuhi sebagai kewajiban untuk membayar anggota nih, jadi baru berapa sehingga nanti mungkin Bu Dewi bisa menyampaikan mungkin secara capil atau bagaimana syukur-syukur nanti bisa untuk menambah anggaran untuk biaya sawalan. Kemudian target kekurangannya saya kira ya nanti di proposal ada ya Pak Sudah ya nanti bisa disampaikan setelah mungkin melalui orang persorangan atau dunia usaha yang punya usaha dan sebagainya, dia nanti melalui proposal dan sebagainya. Mungkin itu Pak Mukarram sebagai pengantar kami nanti biar Pak Kodrat menyampaikan sebagai kedua untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian selaku nanti baik nanti juga ada arahan juga dari Dewan Pembina maupun pengawas setelah mungkin Pak Kodrat memberikan
secara umum rencana kegiatan saya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan, arahan, dan sekaligus kondisi terkini di kepengurusan Pak Budimas. Alhamdulillah tadi kata Presiden sudah 1 tahun ya kepengurusan. Sudah setahun, sudah kerasa. 2025 Sudah kerasa. 2026. Yang tadi disampaikan beberapa hal. Terima kasih secara hukum juga kondisi terkini dalam rangka pencarian anggaran atau dana melalui anggota maupun apa namanya proyek ini yang kemarin mau pengurusan apa nih? Mencari pengurusan legalitas Pak ya. Oleh karena itu salah satu program di Pak Budimas adalah kaitan dengan keagamaan atau kerohanian, yakni di Syawal atau Syawalan. Karena itu cara yang ketiga yakni rapat kepanitiaan yang mana kemarin sudah dimulai bentuk kepanitiaan secara menyeluruh dengan cukup detail bagi saya karena ya organisasi yang di Pak Budimas hemat saya. Jadi orang komentar Pak, tapi enggak rapi banget lah yang ngeri. Jadi kode Pak ya? Sudah bisa dibuat partai. Nah, ini ada ketuanya. Baik, tidak usah lama-lama ya, spesifikasi saja untuk kepanitiaan yang mana sudah resmi ada kepanitiaan yakni bulan Syawal, yakni di bidang kerohanian dan keagamaan. Ketuanya yakni Bapak Kodrat Sabto Wibowo. Monggo tahapan planning dan sekaligus agenda-agendanya mungkin disampaikan, termasuk nanti ketika ada tanggapan ya sebagai solusi. Monggo pada Bapak Ketua Panitia Bapak Kodrat Sabto Wibowo sekaligus tuan rumah waktu tepat disilakan. Monggo. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten siang menika kita sedaya saksama mugi panjenengan sedaya ingkang rawuh dipun paringi sehat walafiat nggih. Kami mugi ingkang rawuh dipun paringi yuswa ingkang dawa, ingkang panjang ngantos 120 tahun. Mugi sehat semuanya. Kepada penasehat Bapak Haji Suwarno dan Bapak Haji Sumardi, Bapak Jaminun, kemudian Bapak Edi Suwarto, serta Wabil Khusus Pak Ketua, Bapak Misro dan segenap pengurus serta Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Yang pertama, tentunya kami menyampaikan sugeng rawuh selamat datang di tempat kami di Jeruk Legi. Cilacap ya kan Jeruk Legi. Jadi Jeruk Legi Tegal Kandan Banguntapan. Yang kedua, mohon maaf karena tempatnya di atas, saya mau tak setting di bawah jebule kabar kan Pak ini. Mawon saya baru sampai pulang ke jam 12 karena Ibu Klaten di sini ke rumah sakit mestinya opnam, tapi bukan kerja opnam di Hidayatullah, jadi antar ke Klaten. Jadi pas riwak ambutan nggih, jadi naiknya cukup effort. Yang ketiga, alhamdulillah berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa insya Allah kita akan mengadakan kegiatan di bidang kerohanian, diantaranya adalah Syawalan, paling agenda yang paling besar dan sesungguhnya juga ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita di Pak Budimas itu ya. Karena apa? Di Syawalan ini ya ketemu kita sesama saudara ngapa gitu ya, alhamdulillah. Nah, nyuli kerempuk yang dahulu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah
saya komunikasi ya, dengan Bu Aang, dengan Bu siapa Pak? Bu Luki ya. Bu Luki izin karena hari ini nempel nggih nyekar teng Cilacap. Nah, izin nyekar. Bu Luki alhamdulillah pembicara dulu memang yang kita cari. Nah, karena pengalaman agak kesulitan kalau pas satu kondang itu. Walaupun saya rada trauma dengan Pak Saijan. Curhat ya. Oh, curhat gitu ya. Lah ampun tak setting setahun loh sebelumnya pengajian, kalau ngundang pengajian anu kan memiliki pengajian akbar di kami, saya ngundang karena ngundangi desa-desa binaan, kumpul di sini ada 500 orang jebule ora sida Kak. Waduh ya bingung banget. Aduh ya Allah Mendadak nih. Allah pasti mendukung. iya alhamdulillah. Iya alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah. Terus cari ustadz yang bisa, karena itu wong desa nggih dari Klaten, gunung Kidul itu, jadi apa namanya kalau pas saja cocok, tapi terus ya ini aja rodo mangkel berbulan-bulan, tapi terus saya udah maafkan lah, nggak apa-apa kan. Sudah berlalu. Enggak, sudah belum. Terus saya coba tenang loh, alhamdulillah kan Pak Saijan juga ikut di grup ya, di grup Pak Dimas. Terus jadi nyun dukungannya besok pada saling mengingatkan, karena beliau itu bisa sehari 3-4 kali dan di luar kota mencar-mencar kan itu mengisi samalan laris banget lah. Makanya pas niko jerenya dari pas covid apa pemasukannya kurang, jadi aku sopit ya. Kalau calon jadi enak. Surat resminya harusnya sedini mungkin. Iya, sedini mungkin ya. Alhamdulillah bisa pembicara, alhamdulillah. Itu yang terpenting, pembicara dulu ya, keluarga kita sendiri, alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan kemarin rapat di tempat Pak Zen, Pak Jarwo nggih. Pak Jarwo kan kemudian memberikan apa nggih, pandangan atau harapan, nggak tahu, moga-moga ya harapan. Tapi saya juga kemudian ditelepon Pak Edi supaya apa nanti segera memastikan, karena apa namanya harus ada resmi dan memastikan betul-betul enggak. Khawatirnya ada apa namanya histori yang kata Pak Edi katanya ada yang dahulu gitu. Jadi mesti kita pastikan. Nanti monggo Pak Edi juga memberikan apa nasihatnya. Itu Pak, tempat jadi belum. Kemarin kan saya ada 4 alternatif yang dulu pernah di Sarjana Wiyata niko nggih, Etan Balai Kota, atau nanti di kantor Balai Kota, atau di kantor saya di SNK Depok di auditorium, atau nanti Bu Luki memberi informasi di JIH juga ada itu. Monggo nanti kira-kira di mana yang apa namanya lebih pengennya gratis, karena Siuran nyewa. Siuran nyewa. Anggere siuran nyewa jelas masjid Muhibah niki jelas betul nyewa niku. Aku yakin mesti beres niku nggih. Niku. Kemudian berkaitan dengan undangan, Pak Ketua sudah membuatkan draftnya. Undangan rencananya sekitar 300. Karena kemarin Pak Jarwo dan panjenengan juga di beberapa yang hadir waktu di tempat pengajian itu dalam tanda petik kemungkinan agak menyetujui gitu ya, walaupun belum Ibu sebenarnya belum secara eksplisit ya, bahwa itu gratis saja supaya banyak yang datang. Nah, kalau gratis saja pasti tetap ada tantangan kita untuk mencari sponsor-sponsor. Sedangkan di draftnya dari Pak Ketua itu sekitar kita habis sekitar secara biaya itu 16 jutaan. Baru punya kas itu 1 juta, bukan Pak? 1.700.000 per hari ini. 1.700.000, berarti masih alhamdulillah masih kurang ya 12 juta itu ya. Karena apa, memang mungkin Pak Jarwo ingin membangkitkan rasa ini nggih, rasa apa ya, sodako filantropis lah bahasanya beliau gitu ya. Sehingga harapannya nanti ada apa namanya ya sodako infak gitu dan sebagainya itu ya. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan apa awalan kita mulai melangkah nggih. Kemudian dari apa namanya, kalau susunan latihan betul besar nggih, dari anggaran saja ini yang
dari anggaran kesekretariatan itu 200.000. Saya sampaikan dulu nih untuk detailnya, kemudian sewa tempat, listrik dan sebagainya 2 juta. Nah makanya ini moga-moga tempatnya nggak sewa gitu sehingga kita ya menghemat. Kalau di Masjid Muhibah jelas badan. Artinya beres gitu ya. Parkirnya repot enggak? Dalam Parkirnya. ya parkirnya memang agak menantangnya memang parkir. Kalau misalkan parkirnya nanti di jalan Gatot Kaca sih nggak apa-apa bisa itu. Di basement ada, kalau di luar itu bisa 6 mobil. 6 mobil bisa, terus kanan kiri bisa lah. 10 mobil di dekat situ bisa. Iya, udah gratis ya semua. Sebelah putih Iya, Pak. gratis. Dalam Sebelah putih nih. ini kok kelihatan, oh ketutup TV ya, situ itu. Iya, ke masjid perempatan. MTS mana itu? 9? Itu yang ke barat itu. Pamela, wetane Pamela. Itu Pamela 3. Wetane Pamela ana masjid. Perempatan kecil. Kemudian cetak pembuatan undangan ini lumayan ini 1 juta. Kemudian cetak backdropnya 500.000, buku tamu dan kelengkapannya 200.000. Nah ini konsumsi snack dan makan 35.000 kali 300. Kalau kita undangannya sebanyak 300 hingga 10.500.000. Humas publikasi dan dokumentasi 500.000, biaya transportasi 500.000, biaya transportasi Ustadz 600.000, keamanan 500.000, sehingga totalnya 16 juta. Rupiah. Kalau sahabat Selain Ustadz, transportasi apa Pak? Transportasi nomor kita kalau warung ini itu apa? kalau ada, kalau nggak ada kan komunikasi yang umum sifatnya. Oh, Jadi, iya. dengan keperluan apa dibawa ke tempat. Oh, gitu. Ya. Kemudian kalau yang Ustadz itu tidak ada ya. Iya. Itu mungkin seperti itu. Oh iya. Kalau tidak dibutuhkan ya Nanti di DL aja nggak apa-apa. Ya realnya, nanti kan ya anggaran dan realitas. komunikasi umum. Pak Saidan itu transportnya berapa? 600. Bukan enggak. Bisa rohnya 600. Kenapa? Napa? 500 wae kok dinya. Oh, ya. Berapa kok? Ya, ya. Saya bingung. Pak Jamingin sing ngulung napa ta dadi rasida. Pak Jamingin nang sing ngulung terus Ora sampe ora dihitung di amplop 500 mon. oke. Orang genap Pak. Gelem ya kudune. Ya belum lah. Bisnis Wis tahu apa? Sama ya, Pak. Wis tahu apa? Mau ya ini beda-beda mungkin. Kan ada DPK. Tapi Ya. kewajiban Pak Budi Mas istilah ini apa menyerahkan memberikan. Iya. Kalau di ini kok Dikembalikan untuk kas. Ditampani terus kok kas itu sing diakhiri Mas Amingun. Ini saya terima tapi saya sumbangkan lagi. Alhamdulillah kan jadi setoako ya Bu ya. Iya, harusnya. Kudu kira baju mas tenan. Iya. Rasa memilikinya. Ye, itu nih Pak, Bapak sekalian, Bapak sekalian. Jadi kondisi kas kita 1.700.000, sedangkan kurang lebih kalau tadi dicorek untuk transportasinya berarti 15.500.000. Berarti masih kurang ya 13.800.000. Ya. Karena memang yang paling banyak adalah di konsumsi. Ya, konsumsinya nanti ada snack dan daharan. Jadi ngirit itu snack wae berat menurut orang mangan iki ngirit. Wong jane badak pada mesti beda mangan nang iki. Ini baru bakal suwe loh. Bagangnya kan suwe. Baru bakal suwe. Ora pas baca. Atau dibalik. Dina kok Pak. Enggak. Setahun bisa. Ini kan ada Bisa dibalik. Oh, iya. Tidak ada snack tapi hanya makan. Tapi ya sifatnya ringan. Kayak kupat misalnya. Monggo itu nih, murah. masukan panjenengan. Murah. Snack. Rebus-rebusan aja karena Iya. mirip kalau itu dong. ya ora ya snack berat. Bukan dibalik, Pak. Kalau dulu gini Pak Kabinat, jadi Iya. waktu di mana yang Pak Edi waktu era Pak Edi di Sudirman karena Pak Sudirman ya Pak ya, center ya Sudirman center. Saya masih ingat itu dulu mengundang 1.000 Pak targetnya. Tapi memang konsumsi dan gedung itu ditanggung oleh Sudirman Center. Ya. Cuman yang hadir juga nggak ada separuh, nggak ada separuh lah. Sleman nih. Jadi makanya kan saya menyampaikan 300 orang itu, Nggih. apakah masih kurang, apakah
masih kebanyakan karena saya pikir kondisi sekarang itu yo namanya pengurus diundang baru tetap kan. Kadang-kadang juga heran kenapa gitu loh. Apakah yo setengah-setengah apa yo ini loh maksudku yo orang kata tulisan pintu yo orang kenal-kenalnya yo kalah paling orang kan. Karpet. Tapi ya Karpet. karpet gitu loh. Jadi monggo yang 300 itu Nggih. monggo masih bisa munggah masih bisa gitu loh karena ya sekarang kondisinya ya mohon maaf jadi Pak Dimas kelihatannya sudah banyak yang sepuh-sepuh Pak. Iya. Tapi kalau diundang melalui undangan yang kertas. resmi kertas, Iya. insya Allah bisa rawat. Rawuh ya. Jadi memang perlu ada semacam Kayak undangan mantan. kayak seperti itu sehingga sebenarnya teman-teman kita yang di luar grup pengajian maupun Pak Dimas banyak ini pengalaman Pak Parti Pak Jamil ini kan banyak banget. Cuman ya kondisinya sekarang umurnya sudah di atas 60 ke atas. Tapi kalau momen kawalan saya kira ya mudah-mudahan nanti bisa harapan saya ya. Iya, iya. Jadi mungkin kondisinya seperti itu Pak Ketua. Iya, iya. Ya mungkin itu Pak Ketua. Nggih, nggih. Matur suwun Pak Ketua. Nggih. Monggo Pak. Ya jadi memang kita mengalami dalam tanda krisis ya. Iya. Krisis apa nggih? Krisis silaturahminya secara fisik itu memang berkurang sekarang gitu. Jadi kita pengaruh handphone itu sudah sangat luar biasa gitu. Terus sehingga apalagi ditambah lagi nggih anak-anak muda ini gitu wegado napa nggih kumpul-kumpul ngaten lho. Ini memang tantangan berat. Maka monggo saya kembalikan ke forum Bapak sekalian, apakah 300 itu terlalu banyak apa malah kurang? Monggo. Terlalu banyak kayaknya. Melihat kondisi kebanyakan. Belum tentu lah 100 juga udah bagus. Iya, iya. Kondisi sekarang 150 lah, Iyalah, 150. 150 tuh kayak. Separohnya kondisi sekarang tuh maksudnya. Belum tentu pada Jadi gini aja yang ibaratnya katakanlah 150 lalu yang datang lebih ya yang lebih ya sudah siap nggak dapat apa-apa enggak masalah. Itu intinya loh. Nah, gitu maksudnya. Ya, sehingga kita menghemat di sisi itu loh. Orang yang datang terlambat juga kok udah siap nggak dapat apa-apa. Artinya termasuk juga panitia. Iya, pengalaman yang tahun-tahun dulu kita yang paling banyak itu waktu di Cadimas ya Pak. Iya, bukan. Sehingga menghemat dari sisi SMKI. SMKI, terus Cadimas, terus sama yang di Balai Kota. Itu lumayan banyak kita waktu Tapi itu. yang paling banyak SMKI. Itu tahun 2025 ada enggak sih ya? 2000. 25? Kemarin nggak ada. Bukan kan ya 2024? Nggak ada. terakhir 2022. Oh, terus 2022 pas bar Covid apa? Lagi Covid ya. 22 ya. Dua itu dulu kita mengundang pengurus dulu tuh Pak. Jadi yang datang sekitar 40-an, 40 orang. 40 orang. Ya. 22 ini kota 22. Terakhir. Tapi itu kan kepengurusannya juga habis karena udah kan 2.200. Ya. Nah udah itu masih bisa kawalan. Tapi 23, 24, 25 adalah off. Karena kepengurusan kita kan belum berlanjut. Oke, nanti nggih. Berlanjut itu dulu kan atas inisiatif dari para sesepuh Pak. Iya. Pak Dimas diteruskan benar. Oh, Terus itu ya kita konfirmasi dari Pak SD dan Pak Mas Yusuf malah malah Pak wajahnya nggak datang. Ya terus ke wae cuma masih pedot kan. Awalnya dia kemarin aktif, ya? 30 November ya kemarin ya waktu kita itu kan musaknya itu. Oke. Dia terbentuk di Desember 2000. Oke. Nggih, monggo Bapak sekalian. Mungkin para penasihat ya. Saya ada sedikit ya. Terima kasih waktunya. Ini ngelongi yang hadir. Ngelongi yang hadir. Saat ini saya mungkin bisa matur kepada bapak-bapak ibu bahwa saya mungkin tidak bisa hadir itu tanggal 9 kebetulan barengan dengan kawalan pensiunan dan pengairan. Oh, Yaitu saya kepokok di sana karena sana masih menggunakan sistem Jawa
Jadi kalau permulaan itu nyanyi Panem Bromo, itu saya mimpin. Kemudian nanti setelah terakhir ada penutupan panggung, saya yang memimpin. Yang terakhir doa itu saya yang memimpin. Jadi saya nggak bisa pamit di sana. Padahal tempatnya di Prambanan sana, Prambanan Piungan. Ini juga ada coba Tanggal 11 jam 10. Jam sedoso. Kebetulan bersama-sama. Ya, semuanya. Nah itu jadi saya tuh wah kecewa saya sebenarnya. Waktu Sama-sama sana. barengan. Ini kalau nggak salah juga ada mau coba kan ya Pak Kodrat ya? Saya itu, Oh, saya juga sampaikan ikut itu. di dinas pengalihan pengajian tuh saya juga mimpin permulaan akan pengajian. Coba-coba di malam. Oh itu apa ya sih digunakan ya? Jadi Majapahit dari Ya. Waktu Dimas Majapahit. Jangan nggak datang. Ya itu jadi barengan waktunya ya. Oh ya, barengan nggak bisa. Yuk, Ya gitu aja, terima kasih. Nggih, monggo. Tadi, monggo. Nggih. Nggih. Bener, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya urut tuh selonjor ya. Santai. Jadi pertama saya memberi masukan aja. Nggih. Pertama harus berpikir dari pola pikirnya dulu. Ya. Belum apa-apa udah pesimis. Jadi belum apa-apa udah pesimis masalah undangan, masalah ini dan lain-lain sebagainya. Harusnya yang dibangun adalah kerangkanya dulu. Pertama adalah substansinya, silaturahmi di sini itu sawalan. Nggih. Janjane kuwi sing dituju apa? Nek arep mangan-mangan tok arep bobokan tok. Yakin ora pada teka. Gitu loh. Karena kita flashback ya. Yang lalu-lalu tidak ada makna. Ini kan yang diandalkan para sesepuh. Ini yang harusnya dirubah. Sing disenengi ki apa? Saiki awake dhewe pada karep kumpul, kuwi jane apa sih? Sing dikangeni apa? Terus ora ajang sekenane kabeh-kabeh wong baling saka sawalan iki lho ngopo kutuk segala aku lho sing kesane tidak ada yang mengesan. Sehingga kalau saya mendorong panitia itu buatlah rencana mau datangin 300, mau datangin 400, 500 itu monggo. Nah sekarang mari kita memberikan supporting. Ya caranya ini 300. Satu persatu dulu ya. Kalau 300 di bawah 300, Nggih. ora usah ngajak jarwo. Wis jarwo jelas ora gelem. Terus namanya tempat yang jarwo janjikan ojo dipercaya 100%. Kita di Sudirman Center jarwo kuwi janji arep nekake entus. Ya pleketus ora ngredati. Makanya saya telepon jenengan wanti-wanti, pastikan dulu. Nah, saya membaca susunan panitia jarwo ora nana. Apa maning jarwo ora nana? Anak bisa berjadi. Beda. Ya iku dilebonan nek jarwo biar dirembuk gitu. Nek ora itu kerangka tadi singar dipangan apa? Iki jujur bae ya, wong-wonge dhewek. Nek kon ana HTM itu akeh tekane ta. Harga tiket masuk 50.000. Wah, wong sing digratiske bangkel banget. Kira-kira kayak gitulah. Jadi sekarang ini kan menjadi pemikiran tersendiri. Nek arep ngajukan proposal, aku Dimas urung duwe apa ya? Urung duwe ngutangi budi karo sapa-sapa. Jadi kalau proposal diajukan itu ya kalau bahasa marketingnya
tidak laku jual. Tidak laku jual. Satu-satunya adalah melobi. Seperti kemarin ditawarkan Jarwo katakannya. Ini salah satu. Jarwo dipositifkan, kalau memang keraton mau nanggung seluruhnya, mari bagi tugas. Saya mendatangkan 300 orang, awakmu nanggung tempat karo makanan. Seperti saya bicara di Sudirman Center, itu seperti itu. Dia punya kepentingan, entah apa tidak tahu kepentingannya, karena dulu si siapa almarhum Bugi ya jago terus gelem ragati. Lah nek Jarwo kowe dengan ngarso dalem ada ikatan lain, orang ngerti. Tapi tawarannya seperti itu. Sehingga panitia gue ora kesel. Nek kon saiki ayo pada supporting HTM. Lah saiki ini bae apa? Panitia jumlahnya nek ora salah 45. Lah iki sing teka sing piro iki? Sepertiga. Nah, sehingga kita berpikir yang realistis. Tapi ora terus kemudian ya wis lah teka kowe bae silaturahmine ya ora kayak gue. Nah, intinya seperti itu. Jadi coba dipenggali bareng. Nek arep saiki mau nek anggaran piro kae 15 juta 16 atau bulan kan 15 wong disubsidine ya. Berarti kan golek 15. Lah carane yakin pemikiran pendek ya wis urunan dibikin HTM nek istilah itu berarti kan dibagi per kepala. Per kepala kan nek 300 terus 15.000. Sorry, 50.000. Kan berusaha itu. Nah, kira-kira daya tariknya 50.000 sing nek dodolan ki sing arep tak wenehke karo tamu. Ben seneng gue apa gitu loh. Nah, kayane siji masalah makanan sing asline kanak-kanak. Nek makanan kene-kene bae Jajan dhewe. ya jajan. Itu pola berpikir praktis sekarang loh. Mending jajan dhewe gitu. Rekreasi karo keluarga enteke ya semeno gitu. Nah, gitu loh. Itu kan tidak ada bedanya. Saya kira itu saya memberikan kerangkanya saja. Monggo ayo dipikir bareng apakah itu mau digulirkan seperti apa. Mekanismenya nek ditanggung pamanya per orang 50 setengah 50 kuwi kepriwe carane ben netes. Nah, kemudian saya menyinggung ke ini ya sekaligus ke pengurus. Pengurus cara menghimbau itu jangan keseringan. Ayo pada urunan itu jangan keseringan. Kita itu lagi ngumpul ke wong. Naik duduk kayak gitu malah lunga. Waalaikumsalam. Malah ngomong lunga gitu loh. Alhamdulillah. Baiknya caranya seperti itu, gawe kegiatan sing disenengi wong-wong. Nek digebar-gebarkan kayak gue, malah indah pada. Saya kira itu dulu Pak Ketua, nanti kita diskusi bareng. Tapi kerangkanya seperti itu. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Menanggapi dari Bapak itu nggih, memang pengalaman itu penting ya nanti menjadi kita berbicara ya. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita yang namanya sawalan ini, kalau dulu kan memang ya pengajian terus ada hiburan-hiburan. Nah, mau kita kemana misalkan ini karena sudah banyak yang sepuh-sepuh gitu. Nah, arahan kita itu memang mau hiburan-hiburan itu apa mau pengajian, mau sang urip gitu ibaratnya seperti itu gitu ya.
kalau dahulu ya kita ini kan ada bahasa Lengger ya Pak ya. Gitu, apakah masih relevan? Karena yang tadi informasinya kan sekarang banyak yang sepuh. Dibalik Mas. Pripun? Nah sepuh kan mati. Kalau udah sepuh aja menjadi dominasi. Oh gitu gitu. Iya. Ada sepuh. Iya. Gini. Ya, mungkin apa lagi? Monggo masukan lagi dari Bapak sekalian. Kita mau arahnya tadi yang kerangkanya dulu mau kemana? Iya, Andai kata, gabung bawahnya nggih. sawalan ge sepuh karo nom gabung jadi siji. Aja fokus ke sepuh tok, nek mau sepuh tok ya wis 20 apa Ya. Berarti kalau nanti apa namanya? Ya memang campur nggih, memang campur maksud saya. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua kan ini sekarang kebanyakan yang sepuh-sepuh gitu loh maksud saya. Nah, ini kan ini memang mau merekrut generasi berikutnya, ya kira-kira mau hiburan apa? Kalau Buluki kemarin apa undang siapa gitu ya itu. Nah, berkaitan dengan nanti ini juga akan berkaitan sama tempat tuh Pak Edi, misalkan di masjid kan orang mungkin Ya. Nah, ya justru itu. Iya, makanya itu kan. Bikinnya Ini kaitannya jadi akan harus terbuka betul. Ya, berarti harus fokus ke sini Pak. Ini loh, Pak Kemana Edi kan kemana tadi- dulu ini? Pak Edi kan menyampaikan yang terkait dengan Pak Bapak itu tadi yang budaya Pak Jawa itu pernah menyampaikan ke Pak Kodrat bahwa akan berdiri keraton. Dulu waktu rapat di sana kan hanya akan menyampaikan kegiatan itu dikenalkan ya, Iya. bukan karena sawalan itu. Tapi kalau itu Nyampaikan ke saya, nyampaikan ke saya. Iya. Tapi saya Benar. judes. Iya. Keluar ndoko stok apa arep kenalan. Judes sama saya. Terus berikut. Ya, langsung Nah, terus saya ngomong gini. Itu apakah nanti saya dengan Pak Kodrat juga telepon juga nggak apa-apa. Kaitannya dengan itu yang terkait dengan itu kalau memang bisa diakomodir melalui keraton itu, kemudian nanti sekaligus akomodasinya dari keraton Iya. itu kan kita lebih ya memang memang ini Pak Edi ya, jadi memang ya mohon maaf ya, jadi sebetulnya namanya orang bersedekah itu ya sebenarnya tidak ada batas. Sehingga kalau walaupun juga dia punya niatan ikhlas, urutan niatnya itu bukan sedekah, bukan karena untuk biaya ini ya. Jadi, mungkin memang ada dua sisi. Di satu sisi menyelesaikan untuk kepentingan kita dalam rangka sawalan, karena memang ya kondisi sekarang ya itu tadi yang sampaikan Bu Dewi ya, artinya kondisi keuangan sudah kita cari gitu ya. Artinya siapa tahu nanti misalkan ada sekitar sponsor, ada berapa sponsor, kita cari orang-orang yang mempunyai usaha. Jadi misalkan Pak Jan ya, kita tetangga atau apa yang kita lihat mencoba gitu. Ya memang tanda tanya Pak Kodrat. Bisa gitu. Kaitannya kan dengan nilai jualnya itu apa? Kalau pakai proposal. Jadi Ya. saya pikir Ya. nyambung Pak Edi dan Pak Kodrat tadi. Yang penting itu kita mau bikin apa dulu yang bernilai dan membuat orang itu jadi Bermakna. tertarik. Ya. Jadi kalau hanya sawalan saja itu sudah tradisional, Ya memang ritualistik. begitu ya. Di RT RW mungkin siapa sawalan, kita tiap hari mungkin sawalan. Jadi Pak Kudimas itu hanya satu dari 30 undangan gitu. Iya. Kalau tiap hari. Jadi nggak Ya, pokoknya istimewa. kalau memang ada Tapi kalau tambahan. kita bisa bikin Iya. tema yang menarik, misalnya family gathering. Dalam rangka sawalan family gathering. Setiap pengurus membawa keluarganya masing-masing, udah berapa puluh orang? Iya nggak? Iya. Ini kan udah punya mantu, punya anak, punya cucu. Paling tidak 1 atau 2 orang aja udah jadi 1 jadi 3 orang loh. Saya ngajak suami saya, ngajak anak saya udah 3 orang. 3 ping sekian sudah 45 orang. Tapi family gathering, jangan hanya sawalan tradisional. Jadi family gathering tuh di situ ada mungkin ada lomba di antara keluarga ngapain gitu, jadi anak-anak jadi ngumpul, jadi kenal, atau suami istri jadi pada kenal, atau seperti apa gitu. Jadi
Kalau tradisional pengajian tuh di HP itu tiap hari pagi ada ini. Ya, Saya kira begitu Pak. Jadi Apa bikin ya, sesuatu kita- yang baru, yang menarik, bernilai jual, barulah kita sodorkan proposal. Apalagi sekarang itu medsos itu sangat Iya. ditembak di medsos. Iya. Nanti yang merasa orang apa, dia akan datang sendiri. Tapi itu harga jualnya harus di. Harus tinggi. Jadi kalau bahasa dodolan memang itu mungkin nanti brandingnya harus dibuat dulu. di acara lain lah, di acara mungkin selain itu, karena sawalan kan ada batasan waktu. Sehingga kan kalau tidak salah ya, kalau sawalan biasa mengajak suami istri. Ya. Kalau nanti ada tambahan dengan keluarga, saya kira itu lebih baik. Karena kondisi karena kadang-kadang anak-anak kita kalau diajak bang rumah kan kadang-kadang ada juga gitu. Ada yang tidak tahu gitu. Kadang-kadang begitu. Kemudian saya juga menanyakan apakah nanti yang menanyakan yang tidak bukan mahasiswa itu sekarang mahasiswa juga seperti kelompok-kelompok apa mahasiswa silakan, mahasiswa Banyumas, terus Balinda, Banda Negara itu kayaknya sudah putus sekarang karena sudah lama nggak komunikasi. Sehingga itu yang menjadi satu nanti generasi mudanya yang ada di Jogja ya itu mahasiswa itu gitu. Tapi kalau yang secara kayak Pak Imam Musalam sekarang ya ada sebetulnya tapi kita belum ada data gitu loh. Kita kesimpulannya gitu. Jadi data-data kita yang ada itu rata-rata sudah umur 50 tahun ke atas yang ada di kami gitu loh. Dan yang generasi penerusnya saya nggak punya data sehingga kami akan mengalami kesulitan untuk melakukan semacam apa ya Mungkin langkah-langkah teknis saja, Mas Wisno. ya Gini, sekarang itu saya buka masalah Jarwo ya. ya Jarwo sepulang dari tempatnya Pak Jen itu ngomong sama saya, ya Gun, gak ngomong keraton, tak biayai kabeh, itu kepriwe. Bilangnya gue ngomongnya bener aja lambene, tok ora apa-apa. Kalau saya sama dia gitu, karena Bos lah deh. ada dari ini. Nah, kalau ya nggak tahu itu serius pembagiannya seperti apa? Kita hanya dibebani golet wong minimal 300 sing teko. Lain uber sampai dia. Tapi itu dirembuki sih. Itu yang pertama. Nah, ini langkahnya, kita cari ke langkah teknisnya saja. Temui Jarwo, takoni, bila perlu direvisi struktur kepanitiaan. Gewo, wenang kene gitu lho. tapi anu dulu dipastikan dulu. Gene HP ku ono iki. Wong apa aku mikiri Pak Budiman wong aku dadi panitia ora biar ora ngocok gitu. Karena Pak Budiman seperti itu. Jadi karakter itu udah jelas gitu. Kalau siapa mendoan ya? Yang pertama ki lemes. Langkah kedua muledi, langkah ketiga atos. Gitu loh. Nah, ini mari kita ke fase pertama. Nah, satu itu Jarwo, caranya pendekatannya seperti itu. Terus yang kedua kayak Bu siapa? Bu Ang. Ya sudah, kan kita masih ada kurun waktu 2 bulan lah ya. 2 bulan cukup saya kira untuk bisa bukan sawalan itu bukan formalitas. Dibuat rencana. Makanya saya berkali-kali gawenen program-program. Ojo dadak terus langsung jadi gitu loh. Dirembuk bareng gitu loh. Toh nanti juga disogok bareng. Jadi kalau nanti menjadi formalitas itu isinya seperti itu toh. Nah, langkah kedua itu dibahas. Saya ini langkah pertama Jarwo kira-kira awake dhewe ora mampu datangkan wong 300. Wis ora usah dipikir ditinggal. Malah memeti wis ora mampu 300 ngrembug bae ditinggal mudun. Caranya seperti itu. Nek menurut nyong. Jadi yang sederhana, yang praktis-praktis saja. Ya kebetulan saya orang eksak, jadi ya mikirnya tak gitu ora terus
pos tapi bertahap. Langkah kedua, nek ora 300 ora bisa juga parahnya harus yang apa. Jadi dipikir sudah betul sebetulnya sekarang nyusun anggaran bukan bulat. Seperti aku butuh anggarannya 16 juta. Lagi dirinci wae. Nek arep mangane kepriwe, nek arep dipakai apa namanya? Supplier apa namanya? Sing mirip sing kayak catering gitu. Ikut piro apa dimasak dewek menurut hemat saya tidak perlu. Karena apa? Mengko panitiane malah masak. Malah rame mikir panganan tok gitu. Malah arep sawalan malah mikir panganan tok. Sebagai ratu gitu loh. Nah, itu yang ini. Jadi pertama panitia itu targetnya itu target ini ya. Target kan pengaruh terhadap budgetnya. Ya wis 300, aku harus 300. Sak wong itu berpikir praktis saja, Mas. Nah, aku jajan mampunya saya hanya 50. Nek gawe wong 5 mesti sedia 250. Wis gitu ora abot. Begitu juga menganggarkan kalau 300 50 orang kan cuma 15 juta. 15 juta sudah makan, sudah macam-macam. Wis terpenuhi kabeh batinnya. Aja terus 15 lenak-lenik wae wis dadi. Nah, itu yang 50 itu dipecah makan, tadi ada perlengkapan, ada itu dan lain sebagainya. Itu masuk di dalam itu sehingga berpikirnya praktis. Nah, kira-kira nek 50 ki wudut apa ora iku buaan yang bisa bagaimana karakter orang itu pulang. Iya toh? Karena dari psikologi nonton kan mandan medit gila. Lah gue buaan nanti memberikan masukan bagaimana caranya. Saya kira itu Pak Ketua, monggo. Monggo kami. Saya nyambung ya masalah Jarwo. Jadi saya pernah di ceritani Jarwo. Jarwo itu sebenarnya katanya menjadi kepercayaannya Ratu Mas. Pernah Ratu Mas dibawa ke tempat biungnya Jarwo nang Indonesia. Nah, sebenarnya dia merasa berdosa karena apa? Alun-alun utara itu sekarang sudah tidak dipakai untuk skatenan. Karena apa? Dipager dan diberi pasir dari laut itu di alun-alun utara. Jadi langsung nggak kegiatan. Itu katanya perintahnya Jarwo katanya. Dipercaya oleh Ratu. Katanya loh. Nah, sekarang kan alun-alun Kidul itu Gading ditutup. Itu katanya juga Jarwo. Terus nanti alun-alun juga mau dipager seperti banget. Jadi biar tapi sing jelas gini Pak Jang. Itu loh. Sing jelas Jarwo itu gue sudah pernah berjasa di Paku Dimas. Berjasanya apa? Ngerembuk Bugiaso bisa ngetoke duit. Nah, saiki Jarwo dirembuk maning ben keraton bisa ngetokne duit. Gue paling penting gue. Nang dheweke mbok saya ora ngerti lah gue nutup iki ben bae urusane Jarwo. Tapi sing penting sing iki Jarwo dirembuk. Oh Jarwo, kowe bisa ngetoke duit ngempani wong 300 Paku Dimas karo tempatnya bisa. Nah, gue kok dibuktikan. Nyatanya bisa men kayak kalau nggak salah Bugiarso itu 30 sekian juta. Ngetoke. Nah, iki Jarwo nek gelem njaluk karo kraton, enteng 15 juta 20 juta. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan apa tuh dokumen kita bahwa Paku Dimas itu ada karena nguri-nguri budaya. Ya. Nah, jadi temanya tuh ya harus ada kaitannya dengan budaya Banyumasan misalnya
Ya. dalam rangka Sawalan mengadakan festival makanan Banyumasan. Itu dodolan jarwo nang kraton, Bu. Nah, Itu dodolan jarwo nang kraton. karena kita kemudian mengkaitkan dengan keraton Iya, betul. ya baru nyambung ada link. Tapi kalau Sawalan di masjid ya kita mendengarkan tausiah itu memang penting ya, bahkan tiap hari tiap detik kita Ya. butuhkan. Tapi dalam rangka Pak Budimas yang sudah pernah hilang dan ini lahir kembali, ya memang harus ada sesuatu yang membuat orang ingat bahwa ada Banyumas itu loh. Dan kaitannya dengan budaya dan keraton itu apa gitu. Di situ mungkin ada semacam seminar apa peran Banyumas terhadap keraton Yogyakarta, misalnya ada seminarnya begitu, Ya. ada tausiahnya, ada seminarnya, dan ada festival makanan Banyumas. Jadi budayanya apa gitu tuh ditonjolkan, udah undang wartawan toh Pak Budimas jadi moncer. Branding Betul. topik. Tapi kalau Sawalan saja itu sudah saya sampaikan tadi, saya bukannya meremehkan Sawalan, itu kebutuhan utama kita, tetapi itu bisa menjadi ritual yang klasik yang orang jadi nggak tertarik. Jadi loh Bu, di sini ada Bu. Jadi kami mencoba mengenai permasalahan itu nanti mungkin didiskusikan dengan perkembangan. Jadi temanya adalah dialog Banyumasan. Radio Satria Kita Biasa itu kita menunggu di motornya. Iya. Kemudian buket, braket-braket, rumaket, Rika Nyong Kabel. Jadi mungkin bisa ditambah apa lainnya. Iya. Sudah ya kita bisa. Sehingga pada intinya juga kalau Sawalan kan kita ini ya karena mungkin sekian puluh persen kan beragama Islam, sehingga kita mengundang besar. Jadi mungkin tambahan acara lainnya kan tambahan. Jadi saya cocok mungkin dengan tadi makanan khas Khas Banyumas Banyumasan. itu. Festival jadi Tuh, monggo. boleh Kan itu loh. daftar, boleh bikin Dulu. lapak, boleh Dulu, kalau memang kayak itu- sanmor gitu Ya. itu istilahnya. bisa ya. Mengundang jadi Ya. yang bukan Banyumas pun mungkin Ya. terus jadi tertarik Ya, ya. hadir. Tertarik Tapi jual. di kantor, misalnya di Dodolan. kantor, Iya, UMKM. Ya. Nah, MKM itu ya, nanti. yang DGW itu malah jadinya malah keraton misalnya. Keraton mengasuh nih orang-orang Banyumas yang ada di sini. Itu proposalnya tuh kita justru minta ke keraton untuk ngopeni awake dhewe supaya Banyumasannya. Ya justru itu Pak Jarwo kuwi didatengin, tolong datangi diajarin buka. Iya. Kalau konsepnya Jarwo seperti itu. Ayo Pak Kodra. Nah, ya enggak apa-apa. Senin kan Konsepnya. ya nanti Senin langsung aja. Ini bagus ini proposalnya. Dia bahasanya ini Pak Bu Edi model-delannya gitu loh. Ya. Ini Kan penting. itu langkah pertama nih itu dulu bisa. Ya, jadi- Pak Jarwo itu gimana dulu, kalau itu udah nggak jalan baru kita Baru opsi kita. kedua. Iya, itu. Iki Jarwo tak apusi. Semampunya. Jarwo tak apusi tak telepone nih iso ngangkat atau tak WA. Iya. Terus aku pengen kedua tadi. Iya, Senin bisa lah. Sebenarnya Pak Edi, ya kaitannya dengan ini tadi direvisi masih bisa bahasanya mau menduan lulur kemudian aku kan tidak ada salahnya ketika daftar nama susunannya kan direvisi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pokoknya gara-gara aku ngomong orang di dilebokke itu dilebokke, mereka kan kesana seperti itu. Ini Orang. kan draft. Apanya ini baru draft. Hasil apa? Direvisi gitu ya. Jadi ketika beliau ketika seperti itu nanti mohon ketika yang mau mau ngerembugi itu dipatahkan. Iya. Kita draft. Jadi kayak orang ini kok gitu. Oke, sesi acara apa piye ge? Sesi acara piye ge? Yang kira-kira penanggung jawab. Yang kira-kira strategis dia. Koordinatornya aja. Strategis kan di sesi acara ya. Iya. Tidak salah. Sesi acara. Iya. Oh, koordinator acara wis sesi. Iya, koordinatornya aja itu. Oke, cocok. Wakilnya Pak Kodra kan. Iya. Berarti Tenang saja. Jadi yang lainnya cari foto. Kembali. Anu ya, anunya nanti Pak Edi sebagai pengantar ke Nanti saya tak ngomong sama Jarwo. Ya. Ini tak telepon naik diangkat. Alhamdulillah. Oke. Di speaker, Pak.
Ya, bagus dah. Jangan bilang kalau lagi rapat nanti kesini. Orang bohong. Heeh. Betul, betul. Kaget dikangeni konco-konco. Dikangeni istilahnya. Bicara masalah budaya tadi, mungkin keraton juga Nyambung itu. Bang. kalau misalnya ya walaupun Banyumasan, Iya. tapi nanti ada off event yang menuju ke Nyambung. budaya, Ya, nyambung misalnya antara- pembukaannya itu Iya. pakai Panem Bromo. Iya. Itu kemudian nanti penutupnya juga pakai pangkur itu. Yes, nanti Saya kira keraton pasti keraton punya akan permintaan. Iya. Mak Dalman sing kok izin wae ngono temen ngene wae. ya nanti kan bisa dilatih. Bismillah. Tapi online tapi deke malah anu ya. Orang angkat. Lagi sibuk kok takut. Jangan bilang kalau sudah rapat-rapat. Iya. Tidak. Kalau ini Bu Aang, kalau UMKM makanan khas Banyumasan itu kira-kira apa saja ya? Mendoan. Dawet. Tusuk raja. Ya, itu dua aja itu. Itu kalau jadi kerjasama dengan keraton, kena keraton. Kalau Iya, kan awake dhewe gak usah Dia mikir. punya data, jadi kita tuh jadi Dia- naik keraton dia justru gitu. Jualannya keraton itu mengayomi warga sampai sana. kalau dulu kan Dia pernah gelem ya, ngragati. Iya. Nah orang gelem ngragati deh. dulu kan pernah Pernah ya, dianggap pernah Bukan Mbak Yunus. Iya. Artinya kan semuanya ubur abrik dari sana semua kan. Iya. Sebetulnya keluar sebodohnya. Kan kalau Nang Sitinggil, jalur nang Sitinggil. Kalau nalur selatan Sitinggil. Ya jadi sponsor lah. Ditinggil ya. Jadi prinsipnya kalau menurut saya ya, kalau kaitannya dengan keraton itu pendekatannya memang harus apa ya lebih kokoh gitu dan bisa melalui Masdawo bisa, tapi tidak satu-satunya ya, karena sebetulnya yang menjadi kunci adalah sekarang itu Mbak Pembayu. Jadi bukan Ratu Una, tapi Mbak Pembayu untuk bisa bicara dengan Bu Pembayun, kalau misalnya kita mau menyelenggarakan Ini bersifat. aktivitas ini, itu selebihannya gimana, ya kan? Kita konsultasi. Betul. Kalau misalnya boleh, sebetulnya kita mengusulkan di Sasono Inggil di abad yang alun-alun kidul Manjidul itu. Terus yang kedua, menurut beliau kira-kira yang cocok untuk disajikan apakah itu budaya ataukah apa tadi makanan-makanan khas dari Banyumasan itu kita bicarakan. Tapi perlu ketemu dengan Pembayun gitu. Jadi tidak ngoyo-ngoyo hanya mengandalkan Mas Darwo. Itu hanya Mas Darwo selaku orang yang dekat dengan pihak keraton bisa memfasilitasi kita ketemu. Iya. Tidak bergantung sama sekali. Iya, iya. Yani Sabto berikut. Ya. Yani Sabto berikut. Nah, Bu Yani itu salah satu lagi ya. Jadi kita juga mau menyampaikan itu bahwa sebetulnya kita punya apa ya maskot ya kalau itu Bu Yani juga cukup dekat dengan Kalimas, apalagi dengan Pembayu karena memang sudah berkaitan lebih lama gitu. Kalau misalnya perlu kita juga bicara dengan Bu Yani. Bisa nggak Mbak Yani untuk bersama-sama kita untuk soal Ketuk pintu. jadi manfaatkan potensi kita itu secara optimal. Karena selama ini kan kita nggak pernah jawil-jawil ya kan? Selama ini loh, selama ini. Nah, tidak pernah bisa jawil ya. Sementara kita juga harus tahu bahwa Bu Yani itu di Jogja merupakan ketua yayasan Nurul Mas. Jadi mestinya memang yang punya apa ya tugas untuk mencari dana dia kan yayasan. Nah itu kita bukan kita ingin memojokkan, tapi merangkul Bu Yani. Silaturahimnya Iya. semua hampir. Iya, iya. Kita bisa sowan 2-3 orang ke sana untuk ketemu Bu Yani gitu kan.
bicarakan tentang ini dalam waktu yang relatif dekat gitu. Monggo. Ya, mungkin konkret saja mungkin Pak ini Pak. Kaitan dengan membangun komunikasi, tentukan saja mungkin via telepon nanti untuk audiensi bertemu dengan Ibu Bayu begitu ya. Tidak hanya apa namanya via narasumber Mas Rotlok begitu. Kadang wis Yang jelas Pak Jarwo dijak. ya. Yani dimintai tolong. Terus siapa dari kita? Historinya Revisi Pak Budiman ini itu sudah dikenal. Iya. Sudah dikenal di Keraton, Dilahirkan kembali. sudah dikenal di Pambayun, Iya. sudah dikenal. Dan itu dulu nggak tahu di gatuk-gatuk ke waton gatuk apa piye, itu menyebut-nyebut bahwa patih pertama Keraton Yogyakarta itu wong Banyumas. Iya, Pak. Patih pertama. Partai pertama. Oleh disulit Mas menang sejarahnya perjuangan. Nah itu yang menyampaikan itu justru orang Keraton. Pada waktu Pak Budiman dikumpulkan di tempatnya Pambayun. Sudah pernah. Jadi saya kira langkah yang praktis itu tenane Jarwo ya temoni tenane Jarwo. Kalau ke Pambayun sulit. Karena nyuwun sewu ya kalau kita berbicara praktis itu karena nggak butuh dukungan, nggak butuh dukungan, nggak butuh politik, nggak butuh suara. Tidak bilang dong. Kayak ngopo pun jadi gitu loh. Iya, dua ya. Yang duwe kok ya. Ini harus jalan bukan lobby politik, bukan lobby raiso. Wong kono ora butuh dukungan. Butuh iki pengakuan gengsi. Supyo. Oh, ternyata Yogyakarta itu ngayomi wong-wong Banyumasan to. Itu sih butuh. Ora terus ora didukung suara kan. Ya gitu aja. Ya, berarti langkah seperti itu boleh Pak Misno nanti dalam waktu dekat Senin mau apa pas dulu Pak Jarwo dulu. Ya nanti tak komunikasikan. Pak Edi dulu. Ya. Masih Pak Kalau Edi. iya nanti Pak Kodrat saya Pak Edi ke Ya. Pak Jarwo. Ya, Nanti memastikan. buku. Kemudian kalau memang oke kita ke keraton. Ya toh, kemudian Orang usah ngono. Betul, Jangan kita jangan mendikte. Nanti kan Pak Sudah Jarwo. karepe kayak apa sih gitu loh. Saya nanti saya metu wong Banyumase. Jadi ngomong A B B. Jadi nek lambene Jarwo gerana ditekel gitu lho. Di situlah bargaining. kita dalam waktu dekat Senin ya dulu ya. Boleh Ya, dah. oke, Senin. Tapi kunci nih, saya sudah komunikasi dengan Jarwo, ketemu neng di. Iya. Engko neng Angel, dia ki tak culik. Kayak ketemu nang aku, oke pada teko. Ya, oke. Aja dihapus sih bae. Ngomongnya kok Pak Edi ini ya. Ya, Aja dihapus sih bae gitu. Artinya kalau itu nanti pengembangannya kalau memang hukum, artinya kan kita itu lebih ya. Artinya tidak bicara mungkin bisa naik kan gitu ya. Iya, tapi tugas kita pembagian tugas. Iya. Jadi awake dhewe cuma ngumpul ke wong. Carane kepriwe arep lewat TikTok, arep lewat apa kuwi arep anak aku Dimas neng keraton iku kan ya mesti menarik. Sekarang yang viewernya banyak bagi anak muda itu di TikTok. Kalau nggak lewat situ hanya tradisional surat undangan manten, ya ora bakalan nutut. Artinya nanti kita kalau sudah oke, termasuk temanya Pak. Ya. Kemudian ini tema kan berlanjut ke nanti Pak Yusuf ya Pak Yusuf ke penerapan ya nanti ke Pak Yusuf ya ini kan berlanjut Pak Yusuf Pak. Ya, kita kalau sudah sepakati itu kan kita perlu membuat panjang dan sebagainya Pak Yusuf ya. Maupun undangan dan sebagainya nanti kan kita sesuaikan dengan kesepakatan ya Pak. Nah iya nanti konsep random acaranya itu dikonsep dulu. Nanti ketemu Jarwo ya orang terus manut karo Jarwo ngoten. Apa konsepnya ada kayak gini gitu. Kalau terkait dengan budaya kayak gini. Ya, oke lah, jika memang itu yang menjadi anu kita, wacana kita lakukan,
ya kita karena waktu kita sudah mau Ramadan gitu ya. Nanti kan sudah Ramadan juga nanti memang juga kita juga harus ada juga apa ya Kegiatan. pertemuan juga ya. Iya. Apa terkait dengan apa penyelesaian gitu loh. Kan banyak yang harus kita selesaikan kan gitu. Dia digunakan pada bulan Ramadan, mau diagendakan seperti apa, itu yang harusnya bertemu, semakin sering ketemu, solusinya didapatkan. Orang tuh ketemu bisa, boleh ketemu, wah mentah nih gua. Ya kayak memang beginilah, jadi kalau ini memang saya mempunyai anu dari awal mungkin Pak. Ya. Maka itu, karena memang tidak mungkin sekali jadi kan nggak mungkin. Karena memang kita kan waktu juga sudah sekian tahun kita kenal. Ya, kita tahu lah karena ya kita mengajarkan orang juga. Ini kan jadinya kita memulai kembali, Jadi syukur-syukur juga nanti di situ nanti yang kasar menyampaikan bahwa akan dibawa ke keraton gitu. Tapi yang penting kita sudah bisa gambaran. Ya. Itu tinggal beberapa yang perlu kita sesuaikan. Mungkin itu Pak. Sedikit ya, bicara budaya itu tadi yang disenangi oleh keraton itu sebenarnya seperti misalnya karawitan itu disenangi oleh keraton. Jadi kalau mungkin bagi mas nanti menampilkan karawitan, saya kira lebih diterima gitu. Ya dulu saya punya grup, pernah saya jadi ketua karawitan itu, pernah tampil sawalan di auditorium UM gitu, pernah saya jadi tapi saya dulu waktu itu jadi ketua karawitan itu saya tampil di sana, ada yang nari, ada yang nari, setelah saya maka saya Esi mangkat dewek ora dijemput. Komunitasnya masih ada. Esi wani ngempit. Esi wani kayak gitu nama dewek. Oke Pak Warno, ada masukan Pak Warno? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini wabarakatuh. pertama saya ingin berkenalan dulu karena ada wajah-wajah yang baru muncul. Jadi Sudah lama. Yang lama ini Pak. Lama nggak kenal. hanya yang mengingatkan aja. Saya di absen itu yang nomor 1 Pak Suwarno. Asli saya dari Aji Barang. Saya sampai SMP aja di Aji Barang, SMA sudah di Jogja. Yang kedua, saya kebetulan juga kerja di Jogja, pensiun di Jogja. Saya alumni dari Fakultas Kehutanan UGM. Dari Jokowi. Oh iya. Saya bersyukur tadi ditanya umurnya berapa. Iya, saya sudah 74 tahun. Jadi saya bersyukur karena masih bisa bersama-sama ikut aktif di paguyuban. Satu hal yang saya amati, saya dengar, saya nyimak dari pembicaraan hari ini, karena ini sudah jam hampir setengah 12, mungkin perlu Pak Sekretaris merumuskan kembali apa yang tadi diusulkan, karena ada ide-ide yang kayaknya muncul pada saat ini. Tiba-tiba Ada ide yang paling krusial tadi adalah ketika ada yang rencana sawalannya gimana kalau di keraton misalnya. Itu saya kira momen tempat itu juga menjadi pertimbangan untuk menarik perhatian para anggota. Yang kedua, inti dari sawalan ini sebenarnya kan silaturahim, karena selama ini kita jarang menghandle teman-teman yang muda-muda atau yang baru-baru aktif. Jadi saya kira ini tadi ada ide membuat kelompok-kelompok lokasi, saya kira bagus karena kita memang nggak tahu. Saya tahu rumahnya Pak Kodrat juga baru hari ini. Padahal saya jadi anggota Pakudimas sudah lama sekali.
Dan satu hal yang penting dalam konteks Sawalan ini adalah unsur waktu, tempat, dan biaya sponsor. Nah ini karena kalau kita hanya mengharap sumbangan dari anggota, saya kira kita terlalu kecil untuk diharapkan. Kalau katakan minimal 50, ya mungkin sekarang mau tadi ada target 300 orang. 300 kali 50 kan hanya 15. Artinya jangan sampai kita overestimate terhadap keberadaan acara ini, apalagi nanti di acara ada tambahan hiburan atau lain-lain yang membutuhkan biaya tambahan. Maka biasanya kita kalau ada acara ini ya tempat gratis, artinya tidak ada biaya. Terus yang kedua, konsumsi biasanya disponsori. Di Jogja ini banyak pengusaha-pengusaha orang Banyumas yang sukses, terutama seperti Bu Heri, mantan wali kota Jogja dulu, suaminya itu juga saya kira perlu kita handle kembali sebagai warga paguyuban yang potensial untuk mensponsori acara. Terus yang kedua, Bu Yani sudah jelas, beliau ketua yayasan Seruling Mas, tentunya sebuah pemikiran yang cukup potensial untuk beliau akan mengajak sponsor yang mana yang menurut pandangan beliau bisa diajak untuk membiayai acara ini. Untuk itu perlu ada proposal tadi yang Pak Misno bilang, proposal yang seperti apa yang akan dikonkretkan pada tanggal itu. Jadi dalam beberapa hari ini tentunya panitia inti harus mulai menghasilkan kapan target proposal itu jadi, terus kapan tadi mau sowan ke keraton dan lain-lain, siapa yang akan diajak ke sana, sehingga ada suatu semangat yang namanya tatanan waktu yang tinggal 2 bulan ini menjadi efisien. Nah yang terakhir saya kira memang kalau dilihat dari sebaran orang-orang Banyumas yang ada di Banyumas ini merata di 4 kabupaten dan 1 kota Jogja. Artinya tinggal seberapa jauh kita mampu mengkomunikasikan rencana ini dengan mudah. Sekarang masalah komunikasi dengan WA mungkin juga efektif, Instagram dan lain-lain bisa digunakan secara cepat. Jadi teman-teman yang memang biasa bermain di medsos silakan dimanfaatkan informasi-informasi Sawalan ini seefektif mungkin, karena memang komunikasi itu yang bisa memberikan semangat untuk penyebaran keterangan ini menjadi lebih cepat sampai pada sasaran. Nah saya kira itu Pak Misno yang bisa saya tambahkan, dan tentunya rumusan biaya tadi perlu, apakah anggota itu memang harus iuran atau tidak kalau sponsornya sudah cukup misalnya gitu. Jadi jangan sampai kita membebani, kita ngundang kok malam ragati misalnya gitu. Mestinya juga perlu dipikirkan kemudahan-kemudahan apa bagi anggota baru yang untuk tertarik datang, sehingga acara ini menjadi starting point keberhasilan Pakudimas 2 tahun yang akan datang, selama 2 tahun yang akan datang. Dengan demikian lalu kita menjadi lebih meriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Pak Warno saya, sehingga ini menjadi satu catatan kita juga yang mana kita melakukan, dan tadi beberapa hal saya kira itu kita Pak Kodan ya, artinya bergabung terhadap keputusan ini ya. Iya nih Pak. Nanti kita lebih lanjut, tadi cerita yang utama karena kita harus nanti tunggu Pak Oki kapan kita hari Senin atau hari Jumat jam berapa di mana kita siap Pak Kodan siap untuk berkomunikasi, sehingga langkah selanjutnya nanti ya hasil dari komunikasi kita dengan Pak Jarwo. Jadi intinya bahwa
panitia sawalan yang sudah ditasai di situ itu kan baru draft. Artinya nama Pak Lo kelupaan gitu waktu itu saya Ya, kelupaan. ya, apa-apa. Jadi bukan karena tidak dialog di di panitia, tapi saya betul-betul kelupaan. Ya. Karena dengan saya pakai itu. Kemudian diucapkan kita dan mudah-mudahan ini rapat hari ini terima kasih Pak Ustad ya untuk fasilitasi. Mudah-mudahan dari awal kita nanti sawalan tetap berjalan ya Pak Ustad ya, karena ini merupakan suatu forum kita di dalam kepengurusan salah satu di antaranya adalah di mobile sawah. Jadi itu Pak Motarok, Ya baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati berkaitan dengan tadi masukan-masukan yang ada berarti terkait dengan nanti temanya bukan hanya pengajian saja seperti Bang sampaikan, mungkin nanti ada UMKM, makanan-makanan, bahkan nanti mungkin apakah ngersake ya sekalian periksa pengobatan gratis ya bisa gitu. Saya Festival makanan khas Banyumas ya. gratis. Ya, Nah, gratis, gitu. ya. Ada tiket yang dibagi, misalnya setiap orang yang hadir dapat 3 tiket, boleh ngambil makanan yang itu Oh, boleh, ya, gratis ya. misalnya. Kita proporsinya ke beberapa UMKM. Kalau berfestival dengan Banyumas mau memberikan apa gitu. Jadi berapa counter gitu, satu orang yang hadir dapat 3 saja, gratis. Boleh nyicipi mendoan, boleh nyicipi apa, boleh nyicipi apa misalnya. Itu saya kira gaya seperti itu Keraton akan tertarik untuk. Dan itu gaya kekinian. Iya. Bukan gaya dulu-dulu Ini gitu. Padmanaba. Saya barusan reuni Padmanaba itu anak-anak muda sekian ada anak SMA tuh sangat menarik seperti itu. Ya. Inovatif. Tambahan konsep temanya nanti. Ya. Hanya itu Acara. Baik. Nanti berarti ada UMKM nanti ya. Ini kan menjadi bahan nanti koordinasi dengan Pak Jarwo, makanya nanti Pak Edi akan menentukan waktunya, sehingga nanti kita punya acara seperti ini, termasuk nanti juga membuat draft baru Pak Jarwo dimasukkan sebagai koordinator sesi acara gitu. Tapi ini ada kemungkinan gini. Masalah Bu Yani. Bu Yani itu kan yayasan. Ini sawalan itu mau kerjasama dengan Yayasan Surulingmas. Apa Bu Yani selaku anggota Kaudinas? Nah ini yang karena mereka juga walaupun dia secara tersendiri menjadi ketua yayasan, tapi mereka juga sebagai anggota Kaudinas. Tapi kalau mau berenangan juga lebih bagus, tapi mestinya ada semacam Nanti gimana kira-kira ya? makanya gini, kalau mau menyangkut Bu Yani, bargaining Bu Yani bareng, Iya, itu bareng. Dulu pernah kok bersama. Dulu sudah pernah dan sering bentrok. Bentrok. Ya. Aku juga. Jadi kalau kerjasama seperti itu harus dibuat betul. Nah, tadi usulannya Pak Mardi, usulannya Pak Warno, itu substansinya apa? Mau kerjasama mengadakan kegiatan bersama atau hanya Pak Kudimas? Kalau hanya Pak Kudimas, seyogianya Bu Yani sebagai anggota Pak Kudimas. ya. Jangan Persepsi nyebut pribadi dia, jangan nyebut-nyebut Surulingmas. Jadi kalau menyebut Surulingmas Ya karena itu bendung. Nanti beliau yang mengedarkan proposal dengan yayasan, nanti bendung. Nanti manfaat dan madorotnya itu malah tambah ora karo-karuan. Saya kira lebih baik itu karena sudah ngalami di tahun 2015. Kita Pak Sugeng tuh ya. Iya, betul. Berarti secara pribadi saja gitu. Iya, jadi Persen secara ya? pribadi. Jadi panitianya tombol. Orang bisa diteruske. Padahal madorotnya Apa adanya saja. nggak usah di- Panitianya tombol. Dananya masuk kemana? Ya mereka mencari dana juga masalahnya. Masuk ke kita enggak? Iya. Jadi panitia bersawalan podo tombol. Nah, itu keterbukaan itu harus diperjelas Ya. di depan. Betul. Gitu, Ya, supaya monggo. tidak Nah, itu tadi karena itu penting. Ya. Tapi nanti andai kata nanti kan ini
berarti langkah awal kan paling dekat dengan Pak Jarwo kan. Kita sudah punya konsep tadi ya dari Pak Aang dan Bapak-Bapak sekalian. Nanti kita sampaikan, andai kata moga-moga ya apa yang disampaikan Pak Edi, harapannya itu netes ya, artinya dalam tanda petik bisa cover dengan budaya-budaya yang akan kita bawa. Nah nanti baru setelah itu sesegera mungkin berarti ya kita akan rapat kembali Bapak Ibu sekalian konsep acaranya apa, karena andai kata nanti kita mendatangkan UMKM juga lumayan ya, artinya perlu effort ya. effortnya tinggi. Misalkan Timu Hibah ini juga sudah hampir 3 bulan ini ada UMKM. Nah besok ini kita membuat kampung Romanto nih, insya Allah itu membahas ini ya. Ini ya juga memang butuh luar biasa ini. Ya persiapan. Berarti nanti betul yang disampaikan Pak Edi, nanti akan ada koordinasi kembali. Yang kalau enggak yus biar mana ya. Gitu. Ya secara detail, secara teknis. Nah, moga-moga nanti di pertengahan Ramadan kita sudah bisa buat proposal. Andai kan kita mau ke sponsor, ya berarti itu harus segera. Karena kan ini udah nyerempet karena waktu itu pasti sangat cepat sekali, dan kita masing-masing juga punya peran di daerah masing-masing yang menjadi tokoh-tokoh. Jadi ini ya kumpulan tokoh-tokoh saja nih. Nah ini kan waktunya pasti akan sangat cepat. Nah harapannya besok Senin mumpung perai libur ya bisa ke sana. Nanti kalau dari situ kita bisa rumuskan kembali nanti kita detailkan acaranya seperti apa sampai dengan nanti proposal. Ngaten Pak, begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu usulan? Nanti ya, tambah temanya nanti di konsep, nanti dianukan di grup ya Bu. Nanti kita anukan di proposalnya tambahkan. Ya tentang tadi yang masalah tombol itu bisa diantisipasi ketika jelas untuk hal ini siapa gitu, penanggung jawab pendanaannya gitu, dari mana sumbernya itu diplot-plotkan langsung, sehingga nanti begitu pembayaran tanggung jawab BKI itu aja, jangan semuanya diminta ke bendahara. Ya biar nggak tombol panitianya itu. Nah itu sejak awal dibicarakan dengan pihak keraton ya. Nanti kan harus tahu keraton akan menanggung biaya ini kan. Lalu di luar itu berarti adalah inisiatif kita. Itu nanti muncul di rincian biayanya Pak. Misalkan keraton itu menanggung apa saja kan? Iya, nah maksudnya detail itu ada di depan sehingga MOU-nya jelas antara pihak-pihak yang terkait. Jadi tentang saya sebagai koordinator tepat itu kalau mau saya nambahin diam saja ya, untuk masih menunggu maksudnya ya. Maksudnya kalau masih draft itu tuh? Iya, masih menunggu. Oke. Ya kalau nanti misalnya tempatnya di keraton ya kan nggak mikir lobbynya ke sana kan, tinggal satu titik lalu edarkan lewat tadi. Tinggal temanya apa nanti kalau disepakati tinggal itu untuk nanti saya buat. Kalau sosialisasi tetap yang manual tetap dilakukan ya, lewat undangan. Tapi undangan tetap terbatas. Fisik, Pak. Iya, ada fisik, ada TikTok, ya ada. Iya. Maksudnya manual yang fisik itu yang tradisional. TikTok Cuma memang Instagrammu lebih baik. tidak maksimal, mungkin hanya beberapa kayak kemarin waktu Musad kan itu kan tidak semuanya memakai itu. Kalau dulu pernah di radio Pak ya? RRI ya? Jadi kadang masih radio. Oh, monggo. Ini Turun langsung. Radio paling yang pendengar. YouTube Kalau saya bukan simpulkan, tapi kalau saya lihat yang disampaikan Pak Edi atau yang kita simpulkan sekarang adalah plan pertama atau plan A, karena kaitannya dengan keraton. Nah sekarang masalahnya seandainya plan A nggak bisa gitu loh, maka kita termasuk besok yang direncanakan rapat tadi termasuk adalah bagaimana plan A-nya begitu, lalu termasuk nanti dalam rapat itu tanggalnya monggo
itu termasuk nanti membicarakan yang plan B, yaitu kalau saya istilahkan plan B itu berarti mandiri. Ada kemampuan Pak. Dan kalau mandiri itu diantaranya nanti pasti yang dibicarakan adalah tadi kembali berapa orang yang mau diundang. Kalau saya tadi sih lebih cenderung mungkin tidak 300, tapi kalau Pak Edi kayaknya positif atau optimis 300, tapi kalau saya barangkali mungkin separohnya yang mungkin hadir ya, kalau yang plan B gitu ya. Kalau plan B beda, Pak. Ya. Artinya begini, penghematan diantaranya pada anggaran konsumsinya untuk plan B. Artinya begini, yang namanya ini panitia itu siap-siap ketika memang nanti tidak karena penghematan begitu ya. Karena mandiri itu kan artinya nggak bisa sebanyak yang diharapkan Itu mungkin nanti ya. plan B aja. Makanya kalau makanya mudah-mudahan kita berdoa atau berharap plan A terlaksana seperti yang mungkin pernah diadakan gitu loh. Plan B itu kali sebulan. 2018, 2019, panitia itu ya. Plan B. Pak Edi nyumbang berapa? Iya. Itu kita Pernah ya? Dan kita nggak pernah meminta memang ke Mana-mana. Jadi ada infak waktu itu Bu. Infak itu 2018 kita dapat 2 juta sekian ya. Yang 2019 waktu yang di Termasuk gerilya itu ya, kalau plan B gerilya. Itu dari infak. Baru yang kemarin terakhir yang kita di kalian itu ya Pak, yang kita per A ya, kita minta per konsumsi itu 50.000 per orang, itu juga jalan, tapi hanya beberapa yang datang itu terakhir tawaran Pak Dimas. Iya. Ya, mudah-mudahan Pasti jalan. Yang plan B pasti jalan. Iya, termasuk tadi katakanlah seperti jenengan bilang family gathering artinya tidak hanya kita tapi suami dan istri. Kalau pengurus ada 50 orang, setiap orang diwajibkan bawa keluarga atau temennya atau bolornya itu 3 orang saja itu sudah 150. Tapi tidak hanya bawa Bu, Ya, tapi plus. ada catatan diharapkan per orang berapa Iya. nominal gitu loh. Bawa itu Insya Allah ikhlas kok. kayak itu tadi. Ikhlas. Heeh. malah dulu pakai door prize terus loh Pak. Berapa kali? Nek ikhlasnya walau alam bisa. Tapi nek panganan yang seimbang, gue ikhlas metu Pak. Iya. Itu penting itu. Jadi pada Lagi semangat. seneng ya. Door prize itu Pak Edi, tas apa ada doa juga ada. Dulu pernah dulu ya paling banyak Pak door prize-nya macam-macam dari mana Ibu menarik ya? Buat menarik. Oh, itu dari sponsor. Iya. Termasuk jualan sandal, sepatu ada. Akhirnya Door besar. prize umroh. Ada. Bisa ada umroh ya, ketemu dia. Jadi larok. Bisa ya. Ini nampaknya bapak-bapak, ibu-ibu, tadi mungkin Pak Ketua Panitia, Pak Odrat dan semuanya, para tenaga pembina dan hadir dalam ringkasan singkat terkait dengan persiapan ini yang semula sudah di plan rancangan sifatnya rancangan draft sudah disusun, kemudian alhamdulillah di siang hari ini juga ada terobosan-terobosan yang semula pernah dikomunikasikan hanya untuk didetilkan bahasanya Pak Edi dirembuki begitu dengan satu nama Pak Jarwo akan untuk sedekatnya dengan panitia ini agar bisa nanti bisa dipastikan kemudian diwujud konkretkan dengan sebuah langkah konkret gitu agar menjadikan sebuah plan A terwujud begitu. Namun demikian hal ini juga peserta rapat nanti sebagai penerima informasi setelah nanti poro-poro itu bahasan itu negosiasi atau mungkin ngerembuki lah. Kalau mau bagaimana mau ngerembuki? Ya, yang ngerembuki untuk kegiatan ini yang tadi yang rencana di satu universitas Hinggil nanti semoga nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan menghasilkan tadi terobosan-terobosan ada festival macam-macam itu ternyata menarik sekali UMKM jalan para pemangku kepentingan merasa tidak mau begitu ya semoga bisa berjalan dengan baik dan Aku Dimas muncul di sana. Jadi bahasanya Bu Ali akan lahir kembali.
Itu bel Pak Dimas Ribon. New. Pak Dimas Ribon. baru begitu. Nah, begitu. Nah, ini sebuah impian-impian. Tenang baik Pak Edi. Hah? Apa? Oh, ya weh. Redaksinya mungkin diperhalus lah. Ribon ya aja ya. Apa jadi ngapa Pak Yudo? Maning. Ini ketna orang ganti bahasa Pak Dimas orang belakangnya ternyata. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan atau mungkin kesimpulannya adalah semua yang sudah dirancang konsepnya adalah untuk menemukan atau mungkin berinteraksi satu dengan warga Parangkudimas yang ada di Jakarta. Tentunya ada komunitas itu ada, ternyata banyak sekali, malah balik ini apa lagi? Banyak sekali usaha-usaha, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nuansanya ternyata dulu sebagian besar dari Pak Dimas begitu. Untuk memantapkan itu nanti panitia inti akan sedang rembuki dengan Mas Jarwo dan hasilnya nanti bisa di-share ke grup agar sebagai ini ternyata ada gambaran plan A jadi plan A gagal kembali ke semula ya kan? Mandiri. Itu ya. Demikian gambaran singkat atau rumusan singkat pada kesempatan pada siang hari ini. Bendahara ada laporan enggak? Bendahara sebelum ditutup? Iya. Satu lagi. Pak Pendeta Iya. laporan dulu ya. Oh, monggo. Enggak. Karena kalau sampai sekarang ini kita ada 1,8 dan baru 17 orang dari Dewan Pengurus yang membayar. Ya, Kita lumayan. nggak terlalu sering itu ya Pak. Kalau di grup aku dulu saya nggak pernah share. Itu karena kita yang diutamakan kita dulu anggota yang partisipasinya itulah pengurus itu nanti baru yang keluar. Gitu. Dan kalau bisa kan memang untuk dana ini misalnya kayak tadi diambil 1.500.000 itu kan nggak bisa seluruhnya Pak karena kita ada buat kartu anggota dan buat yang lain-lainnya kan. Jadi dari kas bendahara ya untuk besok sawalan itu tidak mungkin dikeluarkan semua kalau misalkan Dia pajak ya ada dana gitu. dan himbau bagi yang belum Dewan Pengurus untuk segera iuran tahun 2025. Iuran. Terima kasih laporannya. Jauh Pak Jamun, singkat padat. Wani menekan ya. Ini juga mau beliau satu. Untuk menghemat biaya, saya punya anak itu biasa mencetak undangan. Nanti undangannya dia dicetak di tempatnya anak saya. Alhamdulillah. Kalau bisa berkurang biayanya. Aja kurang Undangannya nanti seperti undangan manten. Ya, Bukan secuil kertas tapi seperti undangan manten. Khusus. Baik, ini saya kasih Pak Warna Mas. Undangan. Jadi diskon tenang ya. Iya, Pak Haji. Diskon loh. Ya. Gratis. Gratis Pak. Jangan gratis ya. Ini mumpung Gratis Tunggu Pak Edi. Ya, minimal berkurang. ini mumpung ada Pak Mardi, ada Pak Warno terkait dengan Pak Dimas ini. Pak Dimas secara general, jadi secara global. Mas Misno itu sudah melangkah terlalu jauh. Jadi Pak Dimas akan di badan hukumkan. Saya kemarin sudah komunikasi dengan notaris Luki. Saya sampaikan Mbak Luki bukan di badan hukumkan. Jadi Pak Dimas itu organisasi tidak berbadan hukum, sehingga kewajibannya itu enteng. Tapi kalau berbadan hukum, kewajiban NPWP-nya harus laporan pajaknya terus-terusan. Sedangkan secara struktural kita itu belum siap. Nah, langkah pertama apa sebetulnya yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan hanya membuat notariil. Artinya Pak Dimas dibikinkan di notaris. Siapa saja yang tanda tangan. Saya sudah komunikasi dengan Mbak Luki, jenengan itu notaris. Itu yang ditandatangani sama notaris itu, yang tanda tangannya adalah pendiri. Nah, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu masih berlaku. Yang tidak bilang tidak berlaku keliru, Mbak. Masih berlaku, hanya ada beberapa pasal yang memang
direview gitu. Nah sehingga Pak Kudimas langkah pertama adalah menotariatkan dulu hasil musyawarah. Kemudian dokumen-dokumen apa yang diserahkan ke notaris, jangan soft copy. Karena petugas notaris itu hanya menyalin, tidak terus kemudian. Jadi yang saya buatkan 2 buku itu serahkan aja jret itu, bukan soft copy-nya. Soft copy-nya urusannya notaris. Nah saya hard copy, jangan soft copy. Kemudian saya tanya, belum menjawab, apakah ormas itu berada di dan provinsi? Bisa. Ini belum menjawab. Kalau mendaftarkan itu bisa, tapi kalau membuat akte itu. Lah yang paling penting di Pak Kudimas adalah pendiri. Karena di dalam undang-undang tidak bunyi pendiri. Yang bunyi hanya pembina, pengawas, dan pengurus. Itu tadi tanda-tandanya di apa Pak? Surat pada waktu di notaris. Ya? Di notaris itu dari 3 unsur itu harus ada. Berarti pendiri, pengurus, atau apa ya? Jadi kalau di undang-undang itu kan bunyinya pembina, pengawas, pengurus. Ya. Nah ini ada permintaan pendiri. Nah pendiri satu-satunya itu kalau kita runut itu mungkin Pak Mardi ada, tapi lainnya tidak. Saya punya file dari tahun 2000, lahir dari 95, karena sama Budi Satoto itu, sama Pak Budi itu saya dikasih 1 file. Ada track recordnya, ada siapa sih pendirinya, 9 orang gitu. Itu di situ. Jadi itu salah satu, mumpung Pak Mardi masih sugar, masih sehat. Itu dan itu dilakukan itu dulu. Jangan melangkah ke ini. Karena tanggung jawab kita berat nanti kalau sudah di badan hukum, konsekuensinya abot gitu. 1, masalah inventarisasi dan lain sebagainya. Itu berat. Makanya Pak Sugeng Kadarusman itu beliau sudah berpengalaman dulu karena menjadi Kakanwil Sospol apa ya? Sospol. Itu Pak Kudimas itu tidak berbadan hukum. Di mana pencatatannya? Pencatatannya bisa di dalam negeri dan cash bank lain Mas. Makanya komunikasi Mas Misno itu kan sudah jelas. Mbak Loli itu sudah jelas. Ngapain ke saya gitu loh. Mbak Loli kan seperti itu. Cukup di ini, tidak usah dilanjutkan itu. Kalau dilanjutkan, kita malah dituntut mana NPWP-nya, mana ini. Saya kira itu, mumpung ini ada 2 senior dari ini. Nanti kita fokuskan dulu ke ini dulu, ke kawalan ya. Kemudian nanti kita ambil jalan ke terkait dengan itu, nanti kita sama-sama ketemu dengan Mbak Luki Pak Ibu. Ya, enggak apa-apa. Jadi Mas Kudimas yo nang notaris. Mbak Luki aja udah. Ya, kalau Mbak Luki itu dimintai advis saja. Sebaiknya notarisnya di Jogja. Soalnya Bu Luki kan Klaten, Jawa Tengah itu. Jawa Tengah. Ya. Artinya Mbak Luki kita kan perkembangan konsepnya Pak. Nanti siapa yang ditunjuk notaris Jogja itu siapa kan? Punya bisa kenalnya kan banyak. Seperti ini. Konsepnya serahkan ke notarisnya terus selesai gitu loh. Suaminya Mbak Rosi itu kan juga notaris. Lah iya. Advokat. Itu loh. Tetangga Itu saya meneh. itu Rumah Putih itu notaris. Notaris ya. Cari notaris. Beda. Ya makanya Nah ya apalagi pengelola notaris kan sudah selesai. Oh iya. Saya kira itu penting masalahnya nanti kalau di kebagian yang tadi itu nanti ada disampaikan kalau bisa mempermudah yang orang langsung yang ada di Jakarta itu kan lebih kena gitu, yang kredibel. Satu mungkin Bang. Terima kasih. Saya tadi mau ngoreksi nama ya. Jadi pertama nama saya itu Suwarno Hasan Bahri, bukan Basri ya. Oh ya. Oh iya. Karena ini jadi masalah. Tapi nang ijazahnya no HP-nya ora. Ijazahnya pakai HP ora gitu loh.
Kehutanan tambah Yang banyak. kedua, saya kira tadi saya sudah matur sama Pak Ketua Umum di mobil. Kita tuh punya pengurus, punya anggota, tidak punya waktu banyak untuk mengurus sesuatu yang sifatnya tadi, apalagi detail ada ke notaris dan sebagainya dengan konsekuensi yang itu yang saya kira nanti akan menjadi keberatan-keberatan yang tidak terduga kalau sampai memikir ke sana. Sekarang yang mampu dulu dikerjakan apa dalam tanda petik sebagai perkumpulan orang-orang ex Karesidenan Banyumas, yang dengan demikian lalu kita masih terbatas pada satu situasi yang namanya nguri-uri budaya Banyumasan. Bahkan tadi saya juga mau usul sebelum rapat ini dimulai, Bu, jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ngopo, ngapak, tapi ternyata juga sulit. Ternyata sulit. Sekretarisnya bingung itu tahu jawab pakai bilang wong pejabat Banyumas anggar ngomong bahasa Indonesia esi ketularan ngapake diannya intonasinya menjadi beda gitu. Ya udah terserah aja gitu. Campur-campur Ya saya kira itu Pak. Terima kasih. Campur. Matur suwun atas koreksi nama nanti yang ada koreksi nama nanti Basri. Baik, cukup. Bapak Ibu yang hormati, untuk plan A, plan B, kemudian laporan keuangan, saran dan para penasihat dan pendiri pembina sudah cukup, nanti ditindaklanjuti oleh panitia teknis di kepanitiaan untuk syawal. Betul nggih?